Guys, mau tahu gak komentar orang Meksiko pas bos kartel narkoboy di sana meninggoy? Nanti gue jelasin dulu ya dia siapa. Sabar-sabar. Meksiko kembali gempar guys. Nama yang selama lebih dari 1 dekada menghantui aparat keamanan, politisi, dan warga sipil tiba-tiba dikabarkan meninggal. Kalau kata orang sono mah ya, kapan lagi bos kartel narkoboy nyusahin tiba-tiba meninggal? Nama beliau adalah Nemesio Oseguera Cervantes, lebih dikenal sebagai Nemesio Oseguera Cervantes atau El Mencho. Bagi sebagian orang, dia hanyalah kriminal. Bagi yang lain, dia simbol ketakutan. Dan bagi pemerintah internasional, dia adalah salah satu buronan paling berbahaya di dunia. Tapi, siapa sebenarnya sosok ini? Dan kenapa kabar kematiannya langsung mengguncang Meksiko? Siapa El Mencho? Tahu nggak lu? Hah? El Mencho lahir 17 Juli 1966 di Aguililia, Michoacán, Meksiko. Ia berasal dari keluarga miskin petani alpukat dan hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 5 SD. Di usia muda, ia masuk secara ilegal ke Amerika Serikat dan terlibat dalam perdagangan narkoba skala kecil. Setelah ditangkap dan dipenjara, ia dideportasi kembali ke Meksiko pada awal 1990-an. Ironisnya, sekembalinya ke Meksiko, ia sempat bekerja sebagai polisi lokal sebelum akhirnya masuk ke dunia kartel secara penuh. Karir kriminalnya melejit ketika ia mengambil alih pecahan Milenio Kartel dan membentuk kartel di Jalisco Nueva Generation atau CJNG pada 2009. Di bawah kepemimpinannya, CJNG berubah dari kelompok kecil regional menjadi organisasi transnasional yang beroperasi di banyak negara. Pada 2015, kelompoknya bahkan menembak jatuh helikopter militer Meksiko, sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa kartel ini berani menantang negara secara frontal. El Mencho masuk daftar buronan paling dicari oleh Drug Enforcement Agency (DEA) dengan imbalan jutaan dolar untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Berbeda dengan Joaquin El Chapo Guzman yang sering tampil sebagai figur publik, El Mencho jarang terlihat. Ia memimpin dari balik bayangan. Beberapa waktu terakhir, kabar tentang kondisi kesehatannya kembali mencuat. Sejak lama beredar rumor bahwa ia menderita penyakit ginjal kronis dan harus menjalani dialisis secara rutin. Lalu muncul kabar bahwa ia meninggal. Belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Meksiko. Namun seperti sebelumnya, setiap rumor kematian El Mencho selalu memicu lonjakan pencarian di internet, spekulasi perebutan kekuasaan di dalam CJNG, ketegangan keamanan di beberapa wilayah, reaksi emosional warga, baik yang lega, skeptis, atau takut. Mengapa takut? Karena dalam struktur kartel, kematian seorang pemimpin seringkali memicu perang internal. Dan perang kartel berarti lonjakan kekerasan di jalanan. Nah, kayak sekarang nih, lagi rame kan? Dampak di Meksiko setelah dia meninggal dunia, apa aja sih, Jeng? Bumi gonjang-ganjing, penonton jangan kesel, santai bos. 1. Perebutan kekuasaan dalam CJNG. 2. Konflik dengan kartel Sinaloa. 3. Lonjakan pembunuhan di wilayah strategis. 4. Ketidakstabilan di beberapa negara bagian. Bagi warga sipil, ini bukan sekedar berita kriminal, ini soal keamanan sehari-hari. Dan itulah mengapa reaksi masyarakat Meksiko sangat beragam, dari yang bersorak lega hingga yang khawatir akan kekacauan baru. Di media sosial, warga Meksiko langsung membanjiri kolom komentar. Ada yang tidak percaya, ada yang mengatakan akhirnya. Ada juga yang mengingatkan bahwa satu orang tumbang tidak berarti sistemnya hilang. Mari kita lihat bagaimana reaksi warga sebenarnya. Antara monco dan pukulan, mereka membuatku kesenian. Kebetulan sekali, semua meninggal. Tapi di manalah wanita yang seharusnya menyerahkannya? Tersesat di tengah-tengah peluru? Dia terluka, saya pikir dia mendapatkan tarikannya. Lebih berbahaya jika dia bicara benar. Puro. Jadi ketika mereka ingin melakukan operasi 3 hari, mereka berakhir dengan kepala kartel, apakah tepuk tangan atau mulai berpikir. Ini situasi yang memalukan bagi Meksiko. Bahkan presiden negara itu, wanita itu, menerima suap dari kartel. Meksiko sekarang menjadi ancaman kesehatan bagi negara dan masyarakat dunia. 10 TB2 Bayraktar akan menghabiskan geng-geng ini. Tapi di mana mereka? Suruh temanmu berhenti menggunakan narkoba dan kartel akan hilang. Kisah El Mencho menunjukkan satu hal, masalah kartel bukan hanya soal satu nama. Ini tentang jaringan, kekuasaan, dan ekonomi gelap yang sudah mengakar dekade lalu. Jika kabar ini benar, maka sebuah bab telah selesai. Tapi pertanyaannya,
Tulis pendapatmu di kolom komentar agar mereka tahu bagaimana reaksimu saat bos kartel di negara mereka meninggal. Like dan subscribe channel ini jika kamu ingin terus mendapat konten menarik. Bye! Eits, lu kira ini video udah berakhir? Gua kasih lu informasi yang mungkin lu nggak pernah tahu hal ini. Biar lu tahu dan gak gong. Jadi guys, kalau mendengar nama Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, kebanyakan orang langsung membayangkan sosok bos kartel super serius, wajah dingin, penuh strategi, seperti karakter film kriminal. Tapi di balik reputasi itu ada beberapa fakta yang jarang dibahas dan justru terdengar seperti plot serial Netflix yang terlalu dramatis untuk jadi kenyataan. Pertama, El Mencho bukan anak emas dunia kriminal sejak lahir. Dia tumbuh sebagai anak petani alpukat di Michoacan. Bayangkan, dari ladang alpukat ke daftar buronan internasional. Kalau hidup ini game, dia benar-benar naik level dari mode tutorial desa ke bos akhir global. Kedua, sebelum jadi buronan internasional, dia sempat jadi polisi. Iya, polisi. Plot twistnya terasa seperti seseorang yang pindah server di tengah permainan. Dari sisi penegak hukum ke sisi yang dikejar hukum. Fakta ini sering bikin orang geleng-geleng karena ironisnya terlalu tebal untuk diabaikan. Ketiga, dia dikenal sangat tertutup. Berbeda dengan rival-rivalnya yang suka tampil atau membangun citra publik, justru El Mencho seperti admin grup yang tidak pernah muncul tapi selalu tahu semuanya. Hampir tidak ada wawancara publik, jarang foto resmi, dan keberadaannya sering jadi misteri. Bahkan rumor soal kesehatannya, dari penyakit ginjal sampai kabar dirawat di lokasi rahasia, lebih sering beredar dibandingkan bukti visual keberadaannya. Keempat, organisasi yang ia pimpin, Cartel de Jalisco Nueva Generation, terkenal bukan cuma karena kekerasannya, tapi juga karena brandingnya. Mereka pernah merilis video dengan kualitas sinematik, lengkap dengan barisan kendaraan dan seragam taktis. Kalau tidak tahu konteksnya, orang bisa mengira itu trailer film aksi. Strategi propaganda digital ini membuat mereka terlihat seperti perusahaan dengan tim marketing yang terlalu serius menjalankan kampanye. Kelima, yang jarang orang tahu, banyak analis menyebut kesuksesannya bukan hanya soal kekerasan, tapi soal manajemen. Ia memperluas jaringan distribusi sintetis seperti fentanyl dan metamfetamin, yang secara bisnis dianggap lebih efisien daripada narkoba tradisional. Dalam bahasa sederhana, lebih ringan, lebih mudah diproduksi, dan margin lebih besar. Secara logika ekonomi gelap, itu langkah yang sangat strategis. Dan yang paling unik, setiap kali muncul rumor bahwa ia meninggal, internet langsung heboh, pencarian melonjak, spekulasi bermunculan, dan orang-orang sibuk menebak siapa penerusnya. Seolah-olah dunia kriminal punya episode season finale yang ditunggu-tunggu netizen. Namun di balik semua fakta yang terdengar dramatis atau bahkan absurd ini, tetap ada realitas pahit, kekerasan kartel berdampak nyata pada masyarakat sipil. Jadi, meski kita bisa membahas sisi ironis atau tak terduga dari perjalanan hidupnya, konteks sosialnya tetap serius. Karena pada akhirnya, kisah El Mencho bukan cuma tentang satu orang. Ini tentang bagaimana seseorang dari desa kecil bisa menjadi figur global dengan cara yang tentu saja tidak ada dalam buku motivasi manapun. Udah gak usah pakai penutup kan? Udah tadi, dadah!